Suzuki melayangkan protes terkait kecelakaan yang ditimbulkan Takaaki Nakagami dalam MotoGP Catalunya, Minggu akhir pekan lalu. MotoGP Catalunya 2022 telah selesai digelar. Namun insiden di awal-awal balapan yang melibatkan 3 pembalap yakni Takaaki Nakagami, Alex Rins dan Pecco Bagnaia masih menjadi perdebatan. Ya, demi mendapat posisi lebih baik, pembalap LCR Honda, Nakagami, menjadi sangat agresif saat dimulainya start. Start dari grid 12, begitu lampu merah padam, Nakagami dengan agresif berusaha merangsek ke kelompok terdepan saat hendak memasuki tikungan 1. Tetapi karena melakukan pengereman terlalu keras, pembalap asal Jepang itu kehilangan kendali pada bagian depan Honda RC213V Geberannya sehingga ban selip dan terjatuh. Saat terjatuh tubuh Nakagami menyenggol ban belakang Ducati Desmosedici GP22 Geberan Bagnaia yang saat itu berada di posisi ketiga. Sementara, motor Nakagami menghantam Suzuki GSX-RR andalan Rins yang saat itu berusaha mengambil tikungan 1 dari sisi luar. Akibat insiden itu, Alex Rins kehilangan potensi dapat poin besar karena berada di grup depan. Pembalap itu pun harus dilarikan ke rumah sakit. Dari pemeriksaan didapati bahwa ia mengalami retak pergelangan tangan kiri. Sementara itu, Nakagami justru tak menderita apapun setelah diperiksa di rumah sakit Catalunya. Ia pun tak dijatuhi sanksi oleh Race Direction. Pabrikan Hamamatsu pastinya merasa sangat jengkel karena manuver tersebut seharusnya berbuah penalti. Manajer Suzuki, Livio Suppo, bertekad menuntut penjelasan dari pengambil keputusan tersebut. Kami sudah mengirim protes kepada steward. Mereka telah memverifikasi insiden dan bagi mereka, itu hanya kecelakaan balapan. Bagi saya, itu tidak bisa diterima jika mempertimbangkan hal itu seperti insiden balap. Suppo memberi saran agar Race Direction mengecek data pengereman penghuni peringkat ke-17 klasemen tersebut. Saya kira Alex dan Pecco pantas mengetahui seberapa besar kesalahan karena itu jelas sebuah kesalahan. Sangat mudah mengecek data posisi pembalap. Berapa meter setelah titik pengereman yang biasa dia buat, katanya. Di sisi lain, tim Ducati Corse pun meminta agar pembalap tersebut untuk dihukum. Ducati memang pantas berang dengan insiden di GP Catalunya ini. Setelah memenangi GP Italia sepekan lalu, Bagnaia mampu berada di P4 klasemen dan tertinggal 41 poin dari juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, di puncak. Kini setelah tidak mendapatkan poin di sirkuit Catalunya, posisi Bagnaia tidak hanya merosot ke P5 namun gapnya dengan Quartararo yang memenangi GP Catalunya juga melebar menjadi 66 poin. Jika Francesco Bagnaia makin tertinggal dari Quartararo di klasemen, Nakagami dan Rins tidak hanya kehilangan poin tetapi juga harus berurusan dengan dokter. Nakagami tidak terdeteksi mengalami cedera di kepala. Tulang selangkanya pun tampak baik-baik saja. Tetapi ia merasakan sakit di bahu kanan sehingga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Hospital General de Catalunya. Delapan kali juara dunia, Marc Marquez, dikabarkan telah sukses menjalani operasi pada tulang humerus kanan di Mayo Clinic Rochester, Minnesota, Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, usai perlombaan MotoGP Italia, Marquez segera bertolak menuju negeri Paman Sam guna memulihkan cedera lengan kanan yang dideritanya sejak mengalami kecelakaan hebat di Jerez musim 2020 lalu. Repsol Honda Team kemudian memanggil test rider HRC, Stefan Bradl, untuk mengambil alih posisi sementara Marquez dalam seri Catalunya. Belum diketahui apakah dia bakal balapan semusim, lantaran tim menunggu durasi pemulihan Marquez. Di sisi lain, operasi di Mayo Clinic merupakan yang keempat bagi Marquez setelah 3 sebelumnya tak membuahkan hasil maksimal. Spaniard mengaku tidak nyaman setiap kali harus turun ke lintasan sambil memacu RC213V. Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Skuad merilis pernyataan resmi soal kabar terbaru serta kondisi fisik Marquez selesai dioperasi pada Kamis tanggal 2 Juni kemarin. Berlangsung selama 3 jam, Dr. Joaquin Sanchez Sotelo dan timnya melakukan osteotomi humerus, bunyi pernyataannya.
Operasi itu dianggap sukses tanpa komplikasi oleh Dr. Sanchez Sotelo saat Marc Marquez memasuki tahap pasca operasi perawatannya di Mayo Clinic. Marquez akan tetap berada di AS selama beberapa hari mendatang untuk menjamin pemulihan segera pasca operasinya. Sebelum kembali ke Spanyol untuk melanjutkan rencana perawatannya, Dr. Sanchez Sotelo mengatakan meski prosedur bedah atas operasi pada tulang humerus kanan Marc Marquez rumit, hasil akhirnya memuaskan. Pembedahan terdiri dari melepas 2 skrup proksimal dari pelat posterior yang sebelumnya ditempatkan oleh Dr. Samuel Antuna pada Desember tahun 2020. Diikuti dengan osteotomi rotasional humerus. Tuturnya, prosedur tersebut melibatkan pembuatan potongan melintang tulang humerus untuk memutar humerus sepanjang sumbu panjangnya. Jumlah rotasi yang dilakukan hari ini adalah sekitar 30 derajat rotasi eksternal. Humerus distabilkan pada posisi baru menggunakan pelat anterior dengan beberapa skrup. Pembedahan selesai dengan lancar. Kami berharap Marquez cepat pulih dan sukses kembali ke karir profesionalnya. Pada tahun 2020, The Baby Alien mengalami kecelakaan hebat saat berlomba di Jerez, Spanyol. Crash itu menyebabkan Marquez patah tulang humerus kanan dan memaksanya absen dalam kejuaraan dunia MotoGP hingga akhir musim. Rentetan operasi juga harus dilalui Marc Marquez. Yang pertama terbukti tidak berhasil, karena sang pembalap merusak pelat di lengannya ketika berupaya comeback untuk perlombaan seri Andalusia. Operasi kedua dijalani setelah menimbulkan infeksi yang menghentikan penyembuhan lengannya. Sementara operasi ketiga dilakukan pada musim dingin 2 tahun lalu, membuatnya lewatkan 2 race pertama MotoGP 2021. Kendati akhirnya dapat kembali balapan, Marquez terlihat tak sepenuhnya nyaman saat mengendarai RC213V. Lantaran menderita rasa sakit yang teramat sangat di lengannya. Melihat hal tersebut, keputusan operasi keempat pun diambilnya.